Iya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bapak, Kau terima kasih telah jadikan memilihku kami alat-Mu sebelum sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. bagi keselamatan bangsa kami Tuhan. Kau memilih kami Tuhan menjadi alat-Mu Bapa. Jadikan aku bait suci-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, teramat sangat Jadikan baik aku dalam mezbah doa-Mu. Amin. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menjadikan kami mezbah doa-Mu. Engkau telah jadikan kami alat kerajaan-Mu. Engkau telah memanggil kami Tuhan. Dari keadaan kami yang tidak layak, Engkau membuat kami layak di hadapan-Mu. Jadikan kami mezbah doa-Mu. Jadikan kami rumah doa-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan.
Jadikan kami alat-Mu Tuhan, untuk Kau pakai bagi kerajaan. Engkau yang memanggil kami, memilih kami, menetapkan kami, memperlengkapi kami, supaya kami diutus pergi itu, untuk menghasilkan buah yang pada kami Tuhan, buah yang tetap. Kami bersyukur Tuhan, kami terima rahmat-Mu pagi hari ini, dalam pertolongan Tuhan. Kami katakan, yes, amen. Tuhanlah Rajaku, yang tidak pernah meninggalkanku. Engkau membentuk kami, serupa gambaran-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Selamat pagi, shalom sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada pagi hari ini. Semangat menyembah, semangat memuji Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih, Dia pasti memperlengkapi. Kalau Tuhan yang memilih, Dia pasti akan menguatkan. Kalau Tuhan yang memilih, Dia pasti tidak akan meninggalkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menjadi orang-orang yang diutus, diperlengkapi, dan menjadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayat 1 dan seterusnya, saudara. Kita belajar kebenaran firman Tuhan ini di mana Yesus memanggil murid-muridnya. Dia sudah memanggil beberapa orang murid, dia sudah memanggil Yohanes, Petrus, Yakobus, anak dari Zebedeus, dia sudah memanggil Matius, saudara. Dan ada banyak murid-murid yang mengikuti dia. Tetapi tidak semua murid-murid terpanggil untuk bergerak di dalam kerasulan bersama dengan dia. Lalu ketika banyak orang yang mengikuti dia, mulai mengerucut mana orang-orang yang betul-betul setia dan mau diutus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ribuan orang mengikuti Yesus, tapi tidak semua orang yang melekat kepadanya untuk mau diutus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang-orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih, bahkan lebih sedikit lagi yang mau diutus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, di dalam Injil Matius yang ke-5, Yesus memberitakan khotbah di atas bukit kepada ribuan orang, memberi makan bagi ribuan orang. Dan saudara, ketika Yesus mengutus, hanya ada 70 murid dan juga ada 12 murid yang spesial di mata Tuhan, yang betul-betul setia dengan dia. Dan dari 12 murid itu ada satu yang mengkhianati Yesus. Saudara, yang saya mau katakan pada pagi hari ini, mengikuti Yesus itu belum final. Sangkal diri dan pikul salib lalu mengikuti Tuhan. Sangkal diri dan pikul salib itu setiap hari, lalu mengikuti Yesus. Dan yang betul-betul mengikuti Yesus, yang mau diutus, hanya ada beberapa saja orang yang mau menjawab panggilan Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini sudahkah Anda menjadi orang-orang yang merespon terhadap panggilan Tuhan? Atau selama ini Yesus sudah memanggil engkau untuk melayani, mengutus engkau, tapi engkau terus belum siap Tuhan, belum siap Tuhan, belum siap. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan panggil, Dia pasti perlengkapi. Kalau Tuhan perlengkapi, engkau akan menjadi berkat, menjadi terang. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, pergilah, beritakanlah Injil, beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Pada waktu itu mereka bertemu dengan Yesus. Yesus adalah Mesias yang belum dikenal oleh semua orang. Dan pada waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan sebagai baptisan Roh Kudus. Tetapi pada waktu itu Yesus sudah memperkenalkan, ayo kenalilah kerajaan sorga. Kerajaan sorga sudah dekat. Nah, saya mau katakan hari ini kerajaan sorga sudah ada dan ada di antara kita. Ketika kita percaya, maka kerajaan sorga ada di dalam diri kita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan mulai dari Injil Matius 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Yesus memanggil ke-12 murid. Yesus memanggil ke-12 murid ini untuk memperlengkapi mereka dengan kuasa. Sebelumnya Yesus sudah memanggil Simon yang disebut Petrus, Yesus sudah memanggil Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus, Yesus sudah memanggil Matius. Lalu ada orang-orang yang selama ini bersama dengan Yesus, Dia tetapkan sebagai ke-12 muridnya. Ayat yang pertama, mari kita belajar dan menghafal di sini murid-murid Yesus yang 12 orang. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu Dia memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nama ke-12 rasul itu ialah pertama, Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas
dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Jadi saudara kau yang berkati, yang pertama Simon atau Petrus, yang kedua Andreas, saudara dari Petrus, yang ketiga kakak beradik Yakobus, dan yang keempat Yohanes, yang kelima Filipus, yang keenam Bartolomeus, yang ketujuh Thomas, yang kedelapan Matius, yang kesembilan Yakobus, yang kesepuluh Tadeus, dan ke-11 Simon, serta Yudas Iskariot yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, panggilan yang unik di sini yang sempat dituliskan yaitu Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan juga Andreas dan juga Matius itu dicatat di dalam kitab suci bahwa mereka adalah orang-orang yang menjala ikan dan dijadikan penjala manusia. Sedangkan Matius itu jelas dituliskan sebagai pemungut cukai atau orang dari golongan penagih pajak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ketika Yesus memanggil ke-12 murid mereka, ini adalah orang-orang yang sudah bersama dengan Yesus selama ini. Tetapi mereka dipanggil setelah mereka dilihat Tuhan setia mengikuti Dia. Saudara yang diberkati, lalu Yesus memberikan kuasa untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Markus 16 juga mengatakan bahwa ketika Yesus memanggil, dia memperlengkapi. Dikatakan di dalam Markus 16 ayat 15, ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, yaitu mengusir setan demi nama Tuhan, berbicara dalam bahasa baru atau bahasa roh, memegang ular, dan sekalipun meminum racun maut tidak mendapat celaka, meletakkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Saudara, sudahkah kita mengalami ini? Beberapa kali di dalam kehidupan saya, saudara, bahwa sebelum saya mengenal Tuhan, saya tidak percaya akan mujizat. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan, Tuhan sendiri memakai saya untuk melakukan beberapa kejadian, dan itu bukan kejadian yang bisa kita rencanakan, bukan peristiwa yang bisa kita rancangkan. Ketika kita berdoa, seseorang bisa mengalami kesembuhan. Ketika kita berdoa, seseorang bisa mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus. Saudara, pekerjaan-pekerjaan roh yang adikodrati itu akan menyertai orang-orang yang diurapi. Dan saudara, bahkan pernah saya mengalami ketika dalam khotbah di YouTube seperti ini, seseorang menelpon saya kemudian menceritakan masalahnya, sharing keadaan dan masalahnya. Kemudian di dalam telepon itu kita berdoa untuk melakukan pelepasan dan dia mengalami kelepasan. Saudara, kalau bukan Tuhan, siapakah yang dapat mengerjakan semuanya itu? Jadi ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, dia memanggil orang yang didapati setia, mengikuti dia, memikul salib setiap hari. Jadi memikul salib bukan setiap hari Minggu, bukan setiap hari doa puasa, tapi setiap hari. Saudara, ada bagian dari diri kita yang terus kita mau sangkal supaya kita dapat mengenal kebenaran. Ketika kita setia mengikuti Yesus, maka Yesus memanggil, memilih, dan mengutus, menetap. Lalu diberikan kuasa. Kuasa ini bukan seperti yang Simon di dalam Kisah Para Rasul minta, supaya dia memiliki kuasa, supaya dia bisa menjual kuasa itu kepada setiap orang yang dia layani. Saya mau katakan seperti ini, saudara. Kuasa dari tempat yang maha tinggi bukan sebuah alat untuk kita memperlengkapi diri supaya kita mendapatkan cuan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itu untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan. Hari ini saudara, engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa untuk saudara. Bapa di surga, dalam nama Yesus, segala kuasa di bumi, di langit dan di udara tunduk takluk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini barang siapa mendengarkan firman Tuhan, yang sakit sembuh di dalam nama Yesus, yang berbeban berat diberikan kelegaan dalam nama Yesus, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan setiap orang yang percaya mengangkat tangan di hadapan Tuhan, dia akan mengalami kelepasan dalam. Amin. Saudara yang diberkati, Tuhan memanggil ke-12 murid untuk diperlengkapi, diberikan kuasa.
Otoritas yang Tuhan berikan bukan seperti otoritas yang dipercayakan oleh dunia ini, tetapi otoritas yang daripada Tuhan. Di dalamnya ada kuasa untuk mengusir kuasa kegelapan. Kedua belas murid Yesus setia mengikuti Tuhan. Ada 70 murid lainnya yang juga diutus. Dan ada murid-murid lainnya yang dikatakan murid-murid Yesus. Waktu Yesus mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, dikatakan ada 2 murid yang menuju Emmaus, tidak disebutkan namanya. Jadi sebetulnya murid-murid Yesus itu ada banyak. Saudara, banyak orang yang akan diperlengkapi, tapi tidak semua memahami hati Yesus dan mengalami panggilan kerasulan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa pada pagi hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara adalah orang-orang yang merespon panggilan Tuhan. Amin. Matius 10 ayat 1 hingga 7 berkata, ketika Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, Tuhan memperingatkan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Mari kita baca dari ayat yang kelima dan seterusnya. Setelah Yesus memanggil ke-12 murid ini dipisahkan, Yesus mengutus ke-12 murid itu. Di dalam Lukas yang ke-10 ada 70 murid yang diutus berdua-dua, saudara. Jadi selain ke-12 murid itu ada murid-murid yang lain. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sebelum kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Umat Tuhan yang diberkati, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara, ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya. Pada waktu itu, Yesus mengutus mereka kepada orang-orang Yahudi. Dia tidak mengutus mereka kepada orang-orang di kelompok orang Samaria. Dia mengutus mereka kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dia tidak diutus kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, walaupun orang Samaria itu tergolong orang Israel, tapi mereka tergolong orang yang sudah dicemarkan oleh penyembahan-penyembahan berhala. Salah satu perempuan dari Samaria itu yang di dalam Yohanes 4, mereka juga tidak mau bergaul dengan orang Israel, orang Yahudi asli, karena mereka sudah masuk dalam kawin campur, penyembahan berhala, dan sebagainya. Jadi pada waktu Yesus pertama kali datang, dia datang untuk umat kepunyaannya, yaitu Israel. Lalu dia memberitahukan, pergi, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan untuk memberitakan Injil atau amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, ketika firman Tuhan berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat karena Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Yesus tubuhnya belum dimuliakan, tetapi sudah dekat dengan hari kematian, sudah dekat dengan hari kebangkitan,
sudah dekat dengan hari kenaikan, di mana ketika Yesus naik, maka jauh lebih baik Yesus pergi kembali ke sorga, supaya dia berikan kerajaannya itu datang di bumi ini melalui kehadiran Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Segala kuasa di surga dan Yesus sudah menang. Makanya di dalam Matius 28, sesudah peristiwa kebangkitan, segala kuasa itu di surga ada di tangan Yesus. Makanya ketika Yesus ada mengutus para muridnya waktu dia dengan tubuh yang belum dimuliakan, dia katakan pergi dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Dan hari ini kerajaan surga sudah ada di tengah-tengah kita. Karena Yesus sudah dimuliakan. Tubuhnya sudah dimuliakan. Kepadanya diberikan segala kuasa di sorga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kerajaan sorga sudah dekat pada waktu itu. Dan hari ini kerajaan sudah ada di tengah-tengah kita. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Saudara yang diberkati, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu yang diberkati, kasih karunia Allah adalah sesuatu yang tidak terhitung, nilainya sangat berharga. Saking berharganya diberikan kepada kita itu cuma-cuma. Makanya saudara, kalau engkau diberikan karunia Roh Kudus, jangan memandang rendah karunia Roh Kudus. Karena justru karena kita nggak punya effort untuk bisa membayarnya. Kita tidak mampu menukar kasih karunia Allah itu dengan kemampuan kita. Makanya diberikan dengan cuma-cuma. Gratis. Sebab kalau bayar kita nggak akan mampu. Bukan berarti itu gratis. Makanya kita menjadi memandang rendah, memandang enteng karunia Roh Kudus. Saudara, ada orang sekarang ketika berbahasa roh, mereka udah nggak respect lagi dengan bahasa roh. Dan bahkan darah Yesus di tempat yang gak layak, darah Yesus. Saudara yang diberkati, kita memperoleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Tapi bukan berarti kasih karunia itu tidak ada harganya. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Hargai karunia yang ada padamu. Saudara yang diberkati, firman Tuhan mengatakan banyak nabi-nabi palsu, banyak rasul-rasul palsu yang sudah beredar pada zaman ini yang tidak lagi menghargai karunia Roh Kudus. Menganggap sepele ketika hamba Tuhan datang menumpangkan tangan. Menganggap sepele ketika hamba Tuhan datang dengan pengurapan. Saking mahalnya pengurapan itu, maka Tuhan berikan gratis. Tapi bukan berarti yang gratis itu murahan. Tapi justru kita nggak punya kapasitas untuk membayar itu, bahkan dengan nyawa kita sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, percayalah bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Diberikan kepada murid-murid Tuhan secara cuma-cuma. Makanya saudara, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan lekas-lekas meninggalkan tempat dudukmu. Tapi coba engkau angkat tangan, katakan, Tuhan, engkau menyembuhkan orang yang sakit. Hari ini ketika aku datang, aku mungkin datang dengan segala sakit. Sakit di hati, sakit di dalam hal pergaulan, sakit di dalam hal emosi, sakit mental, sakit spiritual, sakit tubuh jasmani. Bapa, aku mengangkat tangan, aku mohon kesembuhan. Dan hari ini hamba berdoa, engkau yang mengangkat tangan disembuhkan dalam nama Tuhan. Apa yang kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikan pula itu dengan cuma-cuma. Kasih karunia Allah kita berikan dengan cuma-cuma. Dan hargai kasih karunia Tuhan. Ayat 9 berkata, jangan kamu membawa emas, perak, tembaga dalam ikat pinggangmu, jangan bawa bekal, jangan membawa baju, jangan bawa kasut, tongkat. Dikatakan di bawah seorang pekerja patut mendapat upah. Saudara, mentalitas hamba Tuhan yang diutus harus mengenal cara Tuhan memelihara. Ini penting dan tidak dapat diabaikan. Di zaman yang modern ini, orang mengukur sebuah pelayanan segala sesuatu dengan berapa yang akan saya dapat. Berapa saya akan digaji. Berapa saya akan terima kalau saya pergi diutus untuk melayani. Kadang mau melayani Tuhan itu ikut mungkin melihat orang ini ketika melayani pakai jas yang klinis, di gereja yang mewah, gajinya gede, diantar pakai mobil Alphard, turun disambut hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Saudaraku yang diberkati,
Jangan lihat orang. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, jangan samakan, jangan engkau ukur dirimu dengan sepatu orang lain. Ada hamba-hamba Tuhan yang kepada mereka diperkenankan kekayaan untuk mereka melayani dengan penuh banyak dihormati, dikawal dengan beberapa pengawal. Ketika mau datang ke mobil dikawal, disediakan makanan ini itu, dikawal segala sesuatu, dihormati layaknya seorang pejabat. Jangan ukur dirimu dari kacamatamu kepada hamba Tuhan dengan cara yang seperti engkau melihat orang itu bagaimana dia diperlakukan. Tetapi kita sudah mendapatkan upahnya pada waktu Tuhan izinkan kita diutus melayani. Saudara, mari kita memiliki motivasi yang murni pada waktu kita melayani Tuhan. Jangan lihat ini, saudara. Para murid tidak diizinkan membawa emas, perak, tembaga, diikat pinggang, bahkan tidak diizinkan membawa bekal, tidak diizinkan membawa apa-apa, kasut, tongkat, baju. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara, ketika Tuhan mengutus engkau, di tempat di mana Tuhan mengutus engkau, engkau tidak akan kekurangan makan, engkau tidak akan kekurangan minum, engkau tidak akan kekurangan pakaian, engkau tidak akan kekurangan saving. Emas perak yang ada padamu itu tidak akan kekurangan karena Tuhan akan perlengkapi jika Tuhan pandang itu perlu. Tapi bukankah Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunyai aku berikan kepadamu. Sembuhlah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tips untuk menjadi hamba Tuhan yang berhasil, belajar sangkal diri soal keuangan. Belajar sangkal diri bahwa kita nggak mau bergantung kepada manusia. Kita nggak mengharapkan THR. Kita nggak mengharapkan berkat dari pemberian orang. Saya berdoa pada pagi hari ini engkau yang mengalami kesulitan di dalam misi penginjilan. Engkau merasa ditinggalkan, tidak diberikan upah dan lain sebagainya. Aku berdoa mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, kuatkan dan teguhkan imanmu. Haleluya. Ketika engkau pergi dan memberitakan Injil kerajaan sorga, saudara, Tuhan akan memelihara engkau. Oh rabatakaya rabalabashika rabatakara. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, aku mengatakan, jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba uang, saudara. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atas. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah, tinggalkan rumah itu atau kota itu dan kebaskanlah debumu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan diperlengkapi, membawa pengurapan Tuhan, itu mulia dan sangat berharga. Saudara, jangan pikir ketika kita membawa pengurapan daripada Tuhan, Tuhan akan biarkan. Saudara, ada orang-orang yang dimuliakan dalam pengurapan itu. Dan ketika saudara masuk ke suatu tempat, saudara diterima di sana, saudara mengucapkan salam dan orang itu menerimanya, maka salam itu, damai itu akan turun pada orang-orang. Sedemikian kuatnya pengurapan yang daripada Roh Kudus. Sebab itu orang-orang yang menerima hamba Tuhan, bahkan menyajikan segelas air kepada hamba Tuhan, itu upahnya begitu besar. Saudara, firman Tuhan mengingatkan di dalam ayat yang ke-14. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluar dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaskanlah debu dari kakimu jikalau orang tidak menerima pelayananmu. Sedangkan Yesus ketika ditolak,
di daerah tempat tinggalnya, dia tinggalkan saudara. Dia kebaskan debu. Jangan menjadi sia-sia kebenaran firman Tuhan yang begitu berharga. Ketika engkau sampaikan dan ditolak, kebaskan kaki, tinggalkan saudara. Dan firman itu akan tetap tinggal kepada mereka. Dan ketika mereka mengambil keputusan untuk menerimanya, maka mereka pasti akan diberkati. Hamba-hamba Tuhan, jangan kecewa dengan penolakan. Sebab bukan engkau yang ditolak mereka, tetapi Tuhan yang ditolak mereka. Asalkan caramu menyampaikan itu berkenan. Jangan sampai caramu juga tidak berkenan. Engkau jadi hamba Tuhan tidak jadi role model, tidak menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghargai dan menghormati hamba-hambanya. Karena itu diberikan kepercayaan. Tetapi jika engkau telah hidup benar, engkau telah menjadi hamba Tuhan yang benar, dan engkau ditolak, kebaskan kakimu. Tinggalkan tempat itu dan layanilah orang lain yang lebih membutuhkan. Orang yang bebal tidak akan menerima kebenaran kalau dia tidak mau sungguh-sungguh. Tapi orang yang paling bebal sekalipun, kalau dia mau beriman, dia mau buka hati, maka firman itu akan masuk di dalam hatinya. Hati-hati saudara, memilih partner di dalam engkau melayani Tuhan. Jangan sampai ketika engkau melayani bersama, ada yang tidak mau bekerja bersama-sama, itu akan merusak pekerjaan roh, merusak pekerjaan Tuhan. Saudara, itu juga terjadi di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37 hingga 40. Barnabas dan Paulus melayani bersama dan mereka bersama-sama dengan seorang yang bernama Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Yohanes yang disebut Markus ini tidak mau lagi dibawa oleh Paulus. Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia, yang tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, maka mereka melayani saudara. Paulus dan Silas itu dipenjara dan ketika mereka memuji dan menyembah, maka penjara-penjara itu terbuka dan Paulus dan Silas itu bisa keluar dari penjara. Dan saudara, tetapi mereka tidak mau melarikan diri. Saya mau katakan bahwa apa? Di dalam pekerjaan Tuhan, ketika Yesus mengutus murid-muridnya pergi, dikatakan kalau orang menerima pelayananmu, sampaikan salam ketika mereka menerima, damai sejahtera itu akan turun. Tapi kalau mereka tidak menerima, kebaskan kaki. Nah, begitu juga di dalam partner dalam melayani. Saudara, kita butuh partner yang sehati, yang bekerja dalam pengurapan yang sama dan sinergi. Kita perlu berjalan bersama-sama dengan orang yang sepakat. Maka berkat itu akan turun dalam sebuah pelayanan. Tapi kalau kita melayani bersama-sama, ada orang yang kemudian membiarkan dan meninggalkan, dan tidak mau bekerja sama dengan baik, tidak mau turut bekerja sama, maka pengurapan di dalam pelayanan itu akan rusak. Paulus memilih meninggalkan Barnabas. Barnabas memilih berjalan dengan Yohanes yang disebut Markus. Paulus memilih Silas dan mereka melayani dengan pelayanan yang luar biasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memanggil murid-murid Tuhan, dia perlengkapi dengan kuasa, dia perlengkapi dengan pengurapan, dia perlengkapi dengan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan. Dan saya mau bilang saudara, saking berharganya pengurapan itu, karunia itu, mari kita berikan dengan cuma-cuma. Dan kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, berikan dengan cuma-cuma, berikan salam damai sejahtera kepada orang yang mau menerimanya. Bagi orang yang tidak mau menerimanya, maka salam itu akan kembali kepadamu. Dan kalau saudara mau berjalan melayani bersama, pilihlah orang yang mau sejalan, yang mau bekerja sama, yang tidak meninggalkan pelayanan, dan juga mau sepakat dalam pengurapan. Karena ada orang-orang ketika kita bawa, nggak seimbang. Kita percaya dengan kuasa Tuhan. Dia tidak mau bekerja bersama-sama sehingga kuasa Tuhan itu tidak turun dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melayani dengan bersandar pada kasih karunia Tuhan. Paulus memilih Silas, dan pelayanan Paulus dan Silas itu bertumbuh dan berkembang secara luar biasa.
di Asia Kecil, di Dekapolis, mereka melayani dengan luar biasa. Sepakat melayani, maka karunia Tuhan itu akan turun dalam pelayanan. Saudara, ketika Tuhan berbicara di dalam pengutusan kepada murid-muridnya, Tuhan juga berbicara, pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saudara, kalau kita diutus pergi dan memberitakan Injil kerajaan, tantangan itu tidak sedikit. Tantangan itu banyak. Bahkan ada serigala-serigala buas, ada penyesat-penyesat, ada orang-orang yang menolak. Tapi saudara harus terus berjalan, karena roh anak domba yang penuh dengan kuasa itu ada di dalam diri kita. Dan saudara, Tuhan mau kita terus memberitakan amanat agung. Sekalipun Tuhan mengutus kita seperti anak domba di tengah-tengah serigala, tapi Tuhan ada bersama dengan kita untuk menolong kita. Matius 28 ayat 18 hingga 20 firman Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan batislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan sempurna, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terpanggil. Haleluya, Yesus. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan untuk mengirimkan penuai-penuai di akhir zaman. Aku berdoa pada pagi hari ini. Engkau yang datang, katakan, marilah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bapa, kami berdoa tangan-tangan yang terbuka, hati yang terbuka. Mereka yang lama meninggalkan Tuhan, meninggalkan kesetiaan. Oh, jamah mereka Bapa. Jamah mereka Tuhan. Supaya orang-orang ini menjadi orang-orang yang setia, menjawab panggilan Tuhan, diutus, pergi, memberitakan Injil damai sejahtera. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Dan setiap tangan-tangan yang terangkat, yang meletakkan tangannya, mengangkat tangannya di hadapan Tuhan, diberkati, diurapi, dipimpin, menjadi berkat, diutus untuk membawa kemuliaan. Saya merasakan kuasa Tuhan tercurah pada pagi hari ini. Bangkitlah engkau yang meninggalkan pelayanan. Setialah kembali berjalan dengan Tuhan. Lakukanlah lagi yang semula engkau kerjakan. Dan jangan terusik dengan orang-orang yang tidak mau sepakat dengan engkau. Tapi seperti Paulus, pilihlah orang yang tepat untuk engkau bekerja bersama. Dan teruslah berjalan. Tuhan memberkati dan melindungi pelayananmu. Tuhan pertemukan dengan engkau dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang menyambut pelayananmu. Teruslah melangkah. Tuhan memberkati pelayananmu. Amin. Siapapun yang mendengarkan perkataan doa ini, pergilah, jangan ragu. Tuhan mengutus engkau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you.